Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu, sekaligus selamat Natal untuk Anda sekeluarga. Selamat merayakan Pesta Keluarga Kudus hari ini. Pesta Keluarga Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Mohon maaf selama seminggu Renungan Harian Katolik Mutiara Pagi absen karena saya membantu pelayanan di paroki pelosok, kurang lebih 7,5 sampai 8 jam dari tempat saya. Dan baru mulai hari ini kembali hadir. Moga-moga bisa setiap hari ketika memasuki tahun yang baru. Hari ini sekaligus menjadi hari tutup tahun 2023. Kita mohon berkat Tuhan untuk 2024 sambil bersyukur atas satu tahun yang telah lewat. Saudari-saudara, hari ini kita akan merenungkan kutipan Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 40. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika tiba waktu penyucian menurut hukum Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Di Yerusalem ada seorang bernama Simeon. Dia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan baginya apa yang ditentukan hukum Taurat. Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu cahaya yang menyatakan kehendak-Mu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, serta untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Tetapi kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri." Pada waktu itu ada pula di Yerusalem seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Asyir, namanya Hana. Dia sudah sangat lanjut umurnya, sesudah menikah. Dia hidup 7 tahun bersama suaminya, sampai sekarang dia janda. Dan dia telah berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat itu juga Hana pun datang ke bait Allah untuk mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan anugerah Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Oktav Natal dipuncaki dengan perayaan pesta keluarga
Kudus, Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Setelah kita merayakan Hari Raya Natal, saudari-saudara, akhirnya kita sampai kepada pesta keluarga kudus. Apa yang bisa kita renungkan atau terinspirasi dari perayaan keluarga kudus Nazaret? Saya mengajak kita, saudara-saudari, untuk belajar dari keluarga kudus Nazaret untuk menumbuh kembangkan kasih di dalam keluarga. Kalau kita memperhatikan keluarga-keluarga pada masa kini, saudari-saudara, maka sekurang-kurangnya ada 3 potret keluarga. Potret pertama adalah keluarga yang luar biasa. Keluarga yang luar biasa itu ibaratnya adalah keluarga yang ideal. Keluarga yang harmonis, selalu bahagia, rukun dan damai. Ibarat keluarga kuduslah. Potret keluarga yang kedua adalah keluarga biasa. Yaitu keluarga yang biasa-biasa saja. Artinya biasa rukun, biasa berantem, biasa bermasalah, biasa juga menyelesaikan masalah, biasa hidup susah, biasa juga kadang-kadang kekurangan dan sebagainya. Pokoknya apa-apa menjadi biasa. Potret keluarga yang ketiga, saudara-saudari, adalah keluarga yang biasa di luar. Jadi keluarga luar biasa, keluarga biasa, dan keluarga yang biasa di luar. Yaitu keluarga di mana anggota keluarga masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri. Entah karena alasan apapun, sibuk di luar. Atau mungkin tidak di luar. Satu rumah, tetapi masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri. Sibuk dengan urusannya sendiri. Sibuk dengan macam-macam agendanya sendiri. Ini keluarga yang biasa di luar. Dan biasanya keluarga yang berpotretkan keluarga biasa di luar, selalu ada korban dari potret keluarga ini. Korban entah relasi, kedekatan, anak-anak, dan sebagainya. Dalam 3 potret keluarga ini, saudari-saudara, dapatkah keluarga kita menjadi keluarga kudus? Kenapa? Kenapa tidak? Asalkan kita mau bercermin pada keluarga kudus yang hari ini kita rayakan, keluarga Yosef dan Maria, keluarga Nazaret. Di dalam keluarga kudus kita menemukan semua unsur yang dibutuhkan oleh keluarga. Pertama, saudari-saudara, keluarga itu harus kristosentris. Artinya keluarga harus menjadikan Kristus sebagai pusat. Keluarga-keluarga kita, keluarga-keluarga masa kini, mesti berusaha untuk menjadikan Kristus sebagai pusat hidup keluarga. Seringkali kita ketika memberkati rumah, saya menegaskan kepada yang punya rumah, bahwa memberkati rumah tidak otomatis menjamin keluarga akan bahagia. Keluarga akan rukun selalu. Keluarga akan berlimpah berkat terus-menerus. Keluarga akan selalu harmonis. Itu tidak ada jaminan apapun, kecuali kalau keluarga menjadikan Kristus sebagai pusat hidup keluarga. Kalau Kristus menjadi pusat hidup keluarga, maka puji Tuhan, saudari-saudara, pasti keluarga akan bahagia meskipun harus melalui banyak ujian. Harus melalui banyak masalah dan tantangan. Harus mengalami atau melalui banyak pergumulan. Entah karena relasi,
Entah karena pekerjaan, entah karena situasi ekonomi keluarga, entah karena macam-macam situasi yang melanda keluarga. Kekudusan keluarga, saudara-saudari, tidak ditentukan oleh kesempurnaan anggota keluarga. Sebab tidak ada keluarga yang sempurna, kata Paus Fransiskus. Tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna, tidak ada anak yang sempurna. Yang ada adalah orang-orang tidak sempurna yang berusaha untuk saling melengkapi. Keluarga menjadi sempurna ketika kesetiaan kepada Tuhan menjadi sebagai pusat hidup keluarga, menjadi kristosentris. Kristosentris, keluarga yang kristosentris juga adalah keluarga yang selalu berdoa bersama. Paus Yohanes Paulus II almarhum atau Santo Yohanes Paulus II mengatakan, "A family praying together, staying together." Keluarga yang selalu berdoa bersama akan selalu tinggal bersama, akan selalu hidup bersama. Maka kristosentris juga terungkap dalam kemauan dan keterbukaan dan usaha komitmen untuk menjadikan Kristus sebagai pusat keluarga. Doa adalah salah satu ungkapannya. Karena itulah saudara-saudari, ketika misalnya memberkati rumah baru keluarga, selalu ada pemberkatan salib yang nanti akan digantungkan di tembok rumah, entah itu di ruang keluarga, di ruang tamu, di dalam kamar, dan sebagainya. Apa maksudnya? Itu tentu bukan untuk menambah hiasan atau dekorasi rumah. Tapi itu adalah identitas Kristiani. Tidak hanya berhenti di identitas, tetapi karena keluarga yang menempati rumah baru, siap menjadikan Kristus sebagai pusat hidup keluarga. Ketika berangkat dari rumah, mereka pergi dengan berkat. Ketika mereka kembali ke rumah memandang salib, mereka kembali dengan penuh rasa syukur. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, keterbukaan dan kepasrahan Maria kepada Tuhan. Maria sungguh menampilkan diri sebagai hamba Allah yang sejati ketika dia menjawab dengan penuh iman, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Dan dia setia menjaga komitmennya. Dia setia harus menerima konsekuensi dari kesediaannya untuk menjadi hamba Tuhan, kesediaannya untuk menjadi ibu yang mengandung dan membesarkan, mendampingi Yesus. Di mana ada komitmen kesetiaan kepada Tuhan, tidak ada masalah yang tidak selesai. Itu dialami oleh Bunda Maria. Meskipun penuh tantangan dan kesulitan, selalu ada jalan dari Tuhan kalau keluarga senantiasa setia pada komitmen. Mari kita bandingkan saudara-saudari dengan keluarga-keluarga masa kini. Ada banyak keluarga saudari-saudara yang mudah sekali rapuh ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi kesulitan, ketika menghadapi krisis dalam hidup berkeluarga. Seringkali komitmen itu menjadi kabur, lemah sekali, dan rapuh. Maka tetaplah pada komitmen kesetiaan, pasti berlimpah berkat Tuhan. Yang ketiga, saudari-saudara, ketulusan Yosef yang menerima Maria apa adanya. Dia pribadi yang tulus, pribadi yang penuh dengan semangat kebapaan. Ketulusan Santo Yosef menerima Maria menjadi istrinya, meskipun sedang mengandung Yesus, yang tadinya sebetulnya dia ingin meninggalkannya atau menceraikannya diam-diam. Ketulusannya menyambut Maria sebagai istrinya supaya kehendak Allah terjadi. Itu membuat
rencana atau sejarah keselamatan Tuhan untuk manusia terlaksana. Ketulusan sangat kita perlukan, saudara-saudari, dalam hidup berkeluarga. Sehingga kendati pun ada anggota keluarga yang bersalah, katakanlah begitu, kilaflah, ketulusan selalu membuka pintu maaf. Itu berarti juga, saudara-saudari, bahwa di mana ada ketulusan, di situ kasih meraja. Hilangnya ketulusan lalu biasanya menyuburkan egoisme. Dan itu adalah salah satu virus yang seringkali merusak keluarga. Paus Fransiskus mengatakan, saudara-saudari, kekuatan keluarga terletak pada kemampuannya untuk mencintai dan mengajarkan bagaimana mencintai. Yosef telah menunjukkan itu. Maria telah menghayatinya. Mari kita belajar pada mereka. Bunda Teresa dari Kalkuta kemudian melengkapi dengan mengatakan begini, jika Anda ingin dunia ini damai, pulanglah ke rumah dan cintailah keluargamu. Kata-kata ini atau kalimat ini, saudara-saudari, sungguh bermakna. Perdamaian dunia dimulai dari cinta yang dirasakan, dinikmati di dalam keluarga. Dalam dunia kita yang semakin maju, semakin modern ini, saudara-saudari, keluarga-keluarga secara sistematis juga mendapatkan tantangan atau bahkan dirusak oleh karya kuasa kegelapan. Di mana kerja telah menggeser Kristus dari keluarga, tidak lagi menjadi kristosentris. Di mana komitmen janji nikah dengan mudah diabaikan, atau kurang-kurangnya direlativisir, dianggap relatif. Di mana antar anggota keluarga, antar pasangan suami istri, antar orang tua dan anak diwarnai oleh hilangnya ketulusan, pintu maaf, dan perbaikan relasi. Kalau sudah tak tulus, akan banyak pergumulan yang dialami oleh keluarga. Akibatnya rumah tidak lagi menjadi home, tetapi house. Karena para penghuni tidak lagi merasa at home. Keluarga-keluarga masa kini juga banyak mengalami yang namanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Entah suami terhadap istri, suami terhadap anak, istri terhadap suami, istri terhadap anak, atau orang tua terhadap anak-anak, dan sebaliknya anak-anak terhadap orang tuanya. Kita ditantang, saudari-saudara, untuk berani atau mampu mengubah KDRT, bukan lagi kekerasan dalam rumah tangga, tetapi kasih dalam rumah tangga. Maka mari saudara-saudari kita menjadikan keluarga kita sebagai keluarga kudus, yang berarti keluarga yang kristosentris, keluarga yang setia pada komitmen, sebagaimana Bunda Maria dan Yosef, sebagai orang beriman, orang yang hidup dalam tradisi agama Yahudi. Mereka melaksanakan tugas-tugasnya, kewajiban-kewajibannya itu dengan setia dan taat. Semoga keluarga kita pun di dalam segala kelemahan kerapuhannya mampu menjadikan Kristus sebagai pusat hidup keluarga, sehingga keluarga menjadi keluarga kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau boleh lahir dalam keluarga dan menjadi pusat keluarga Yosef dan Maria. Kehadiran-Mu telah menjadikan keluarga Nazaret menjadi keluarga kudus. Hadirlah juga dalam keluarga-keluarga kami, keluarga-keluarga Kristiani. Dampingi dan kuatkan, berkati dan lindungi mereka dengan segala berkat rohani dan jasmani yang mereka harapkan untuk menjadi keluarga yang kudus, keluarga yang terberkati, keluarga yang menjaga komitmen kesetiaan dan tulus
mengasihi. Ingatlah kan keluarga-keluarga yang sedang mengalami macam-macam masalah, kesulitan, tantangan, pergumulan-pergumulan terkait dengan relasi, terkait dengan situasi ekonomi, finansial. Semoga Engkau memberkati mereka dengan caramu yang bijaksana. Terpujilah namamu Tuhan, sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi keluarga kudus. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.